Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS KWU yang berjudul Virtual Cafe Analisis SWOT yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fauzi Firdaus dengan NIM 3411211075. Saya Sidoria Tama dengan NIM 3411211088. Saya Ramadan Desjanto dengan NIM 3411211194. Dan saya Gian Raditya Akmal dengan NIM 3411211097. Baik, di sini ada pengertian virtual cafe, yaitu ide bisnis yang memungkinkan mendapatkan untung lebih besar dari usaha offline atau dine-in. Virtual cafe bisa menjadi modal utama persaingan dalam pasar. Model virtual cafe ini memanfaatkan sistem pemesanan online dan tidak membutuhkan tempat makan fisik, namun tetap mempertimbangkan beberapa faktor yang harus dianalisa seperti kekuatan internal, kelemahan internal, peluang usaha, dan ancaman usaha. Berbeda dengan kafe konvensional yang mengandalkan lokasi strategis dan suasana tempat untuk menarik pengunjung. Virtual cafe lebih menekankan pada efisiensi operasional, kecepatan layanan, serta pengalaman digital pelanggan. Konsep ini seringkali berjalan seiring dengan model cold kitchen atau ghost kitchen, di mana makanan dan minuman disiapkan di dapur komersial tanpa adanya area dine-in. Next. Pada analisis yang pertama yaitu strength atau kekuatan adalah keunggulan internal dari suatu bisnis. Dalam pembahasan ini yaitu virtual cafe yang bisa menjadi modal utama untuk bersaing dan bertahan di tengah pasar. Model virtual cafe ini memanfaatkan sistem pemesanan online dan tidak membutuhkan tempat fisik maupun sentuhan langsung dengan pengunjung, sehingga lebih efisien secara operasional dan adaptif terhadap tren digital di tengah masyarakat masa kini. Analisis trends yang pertama adalah biaya operasional yang lebih hemat. Dalam tabel terdapat 5 komponen per bulan yang membandingkan antara biaya operasional kafe fisik dan juga virtual cafe. Yang pertama sewa tempat, di mana kafe fisik membutuhkan sekitarnya 10 juta per bulan untuk menyewa ruko atau tempat yang cukup luas supaya pengunjung bisa dine in. Tetapi virtual cafe hanya membutuhkan sekitar 3 juta karena virtual cafe hanya membutuhkan kitchen untuk memasak dan juga membutuhkan tempat cuci untuk peralatannya. Kemudian listrik dan air. Pemakaian listrik dan air atau energi yang digunakan dalam kafe fisik bisa mencapai 2 juta bahkan lebih dalam waktu 1 bulan karena membutuhkan operasional yang lebih tinggi, sedangkan virtual cafe hanya membutuhkan sekitar 800.000 per bulan. Kemudian untuk gaji karyawan, kafe fisik biasanya membutuhkan 3-5 staf dapur. Jika dimisalkan 3 juta per orang, maka dalam sebulan kafe fisik membutuhkan pengeluaran sebesar 15 juta per bulan untuk 3-5 orang dengan gaji 3 juta. Kemudian, tapi untuk virtual cafe yang hanya membutuhkan 2 staf dapur, di mana 2 staf itu bisa untuk memasak dan juga untuk pemesanan online, hanya membutuhkan sekitar 6 juta untuk 2 orang. Kemudian untuk peralatan makan dan dekorasi, di mana kafe fisik membutuhkan 2 juta per bulan untuk operasional peralatan makan atau dekorasi yang berubah-ubah, sedangkan virtual cafe tidak membutuhkan hal itu. Kemudian yang terakhir adalah sistem pemesanan, di mana kasir offline membutuhkan sekitar 1 juta per bulan, entah untuk membeli tablet, menyewa mesin print, ataupun mesin EDC. Tapi virtual cafe hanya membutuhkan sekitar 500.000 per bulan untuk biaya operasional secara online, di mana kafe fisik secara total membutuhkan sekitar 30 juta per bulan sebagai pengeluaran, dan juga virtual cafe membutuhkan 10.300.000 rupiah sebagai pengeluaran per bulan. Dan terdapat selisih sebesar 19.700.000 per bulan, yang selisih ini dapat digunakan untuk peningkatan kualitas, penambahan menu, bahkan pembukaan cabang baru. Kemudian ada fokus pada kualitas dan rasa, di mana karena tidak adanya pengunjung yang langsung datang untuk dine-in, sehingga banyak sekali waktu senggang yang bisa digunakan untuk peningkatan kualitas maupun rasa makanan.
Kemudian ada lokasi yang lebih fleksibel, di mana kafe virtual tidak membutuhkan lokasi yang begitu strategis seperti pinggir jalan, di mall, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Misal dibuat di dalam gang saja, ketika itu bisa dijangkau oleh ojek online atau mitra lainnya, maka virtual tersebut sudah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kolaborasi digital yang mudah, kerjasama dengan mitra online atau marketplace lain seperti Shopee Food, GrabFood, atau GoFood dapat memungkinkan adanya kolaborasi yang bagus untuk kafe virtual ini. Dan juga tentang food vlogger, di mana food vlogger tidak perlu datang untuk makan di tempat, tapi dapat dikirim langsung oleh toko dan di-review di tempat di mana food vlogger itu berada. Kemudian ada potensi yang ramah lingkungan, di mana kafe virtual ini memiliki potensi yang sangat bagus untuk ramah lingkungan, di mana dapat menggunakan kemasan yang ramah lingkungan seperti kemasan daur ulang, dan juga hanya sedikit menggunakan energi untuk operasionalnya. Kemudian ada ekspansi cepat, di mana kafe virtual ini dengan adanya penghematan dana yang sangat besar dibandingkan dengan kafe fisik dapat memungkinkan pembukaan cabang baru, entah dengan jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh, dengan lokasi yang tidak memikirkan lokasi yang begitu strategis. Kemudian ada minim resiko kesehatan. Tidak ada interaksi langsung dengan pelanggan yang membuat kafe virtual ini lebih aman sesuai protokol kesehatan. Jika terjadi suatu pandemi lagi atau terjadi sebuah wabah, maka kafe virtual ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan protokol keamanan tanpa ada interaksi fisik secara langsung. Kemudian yang terakhir, dari kekuatan secara internal, ada data-driven decision making, di mana data ini adalah data yang akan diandalkan berdasarkan kepuasan pelanggan dari forum online atau dari review dari marketplace atau mitra online lainnya, supaya toko dari kafe virtual ini dapat memanfaatkan kepuasan pelanggan untuk peningkatan kualitas, rasa, dan juga pelayanan. Selanjutnya ada weaknesses, yaitu karakteristik internal dari suatu organisasi, proyek, ataupun bisnis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuannya. Aspek-aspek negatif yang ada di dalam kendali organisasi dan dapat menjadi kelemahan kompetitif dibandingkan dengan pesaing atau menghalangi efektivitas operasional. Weaknesses atau kelemahan, yang pertama itu adanya tingkat ketergantungan yang tinggi pada teknologi dan infrastruktur digital, seperti gangguan teknis pada aplikasi, baik bug maupun error, kemudian website down, masalah koneksi internet, atau kegagalan sistem pembayaran dapat secara langsung menghentikan proses pemesanan, yang menyebabkan kerugian pendapatan dan mengecewakan pelanggan. Keamanan data pelanggan juga menjadi perhatian yang utama. Kemudian yang kedua ada potensi kurangnya kontrol langsung pada pengalaman pengiriman, keterlambatan pengiriman, kurir yang tidak profesional, atau penanganan makanan yang buruk oleh pihak ketiga dapat mencerminkan citra negatif pada bisnis. Meskipun bukan kesalahan langsung dari dapur, sulit untuk memastikan standar layanan yang konsisten di luar kendali dapur. Kemudian yang ketiga, ada tantangan dalam membangun kepercayaan dan reputasi awal. Pelanggan mungkin ragu untuk memesan dari bisnis yang tidak memiliki jejak fisik yang jelas. Membangun kepercayaan memerlukan waktu, kemudian ulasan positif yang konsisten, testimoni yang kredibel, dan transparansi dalam kualitas dan proses. Selanjutnya, yang keempat, ada keterbatasan dalam menyediakan pengalaman sensori langsung. Daya tarik visual menu melalui foto dan video menjadi sangat penting, namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan pengalaman sensori langsung yang ditawarkan oleh kafe fisik. Potensi risiko ekspektasi pelanggan yang tidak terpenuhi lebih tinggi. Kemudian yang kelima, ada potensi kesulitan dalam menangani keluhan dan feedback secara efektif. Membangun empati dan memberikan solusi yang memuaskan pelanggan mungkin lebih sulit dilakukan secara digital dibandingkan dengan berinteraksi secara langsung. Respon yang lambat atau tidak efektif
dapat merusak reputasi online. Kemudian yang terakhir yang keenam, keterbatasan dalam membangun komunitas dan loyalitas pelanggan. Program loyalitas dan interaksi media sosial menjadi lebih penting untuk membangun keterikatan pelanggan. Namun mungkin tidak seefektif interaksi secara langsung dalam menciptakan rasa memiliki terhadap merek. Oke, di sini ada opportunities atau peluang. Peluang adalah faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis. Dalam konteks virtual cafe, peluangnya sangat besar karena tren dan teknologi yang terus berkembang. Peluang bisnis virtual cafe dengan pemesanan online memiliki peluang besar di tengah tren gaya hidup modern. Pertama, meningkatkannya kebiasaan masyarakat memesan makanan secara online, menciptakan permintaan yang stabil bahkan terus tumbuh. Hal ini menjadi momentum yang tepat untuk menghadirkan layanan makanan yang cepat, praktis, dan tetap berkualitas. Tanpa kebutuhan tempat makan fisik, bisnis juga bisa memangkas banyak biaya operasional dan fokus pada kualitas makanan, harga yang lebih kompetitif, serta perluasan pasar yang lebih cepat melalui dapur bersama atau mitra kitchen lainnya. Selain itu, ada aplikasi online memberikan peluang besar dalam memanfaatkan data pelanggan untuk menciptakan promosi yang tepat. Sasaran, meningkatkan pengalaman pengguna dan membangun loyalitas konsumen. Bisnis virtual cafe juga fleksibel dan dalam berinovasi menu sesuai tren kuliner secara kolaborasi dengan influencer atau platform digital untuk memperluas jangkauan pasar. Tak kalah penting, dukungan dari pemerintah, ekosistem startup terhadap UMKM digital turut membuka kesempatan pengembangan lebih lanjut melalui pelatihan, akses pasar, hingga pembiayaannya. Baik, di sini ada analisis threats, yaitu ancaman. Ancaman atau threats yang dihadapi oleh bisnis, virtual cafe atau cloud kitchen dengan sistem pemesanan online cukup kompleks. Karena bisnis ini sangat bergantung pada teknologi, kepercayaan pelanggan, serta efisien layanan pihak ketiga. Salah satu ancaman utama datang dari tingkat persaingan yang sangat tinggi. Next. Di sini juga ada model bisnis cloud kitchen cenderung mudah untuk dimasuki oleh pemain baru karena tidak memerlukan tempat fisik atau dine-in. Sehingga banyak usaha makanan rumahan atau startup kuliner bisa langsung bergabung ke dalam pasar yang sama. Di sini juga terdapat poin-poin yang mengancam bagi bisnis virtual cafe, yaitu poin pertama, tingginya tingkat persaingan. Baik dari sesama pelaku usaha baru maupun brand besar yang telah memiliki pasar kuat, kompetitor sering kali berlomba-lomba memberikan harga murah dan promosi menarik, sehingga pelaku bisnis harus terus berinovasi agar tidak tertinggal. Poin kedua, yaitu ketergantungan pada platform pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, atau SoftFood. Meskipun platform ini membantu menjangkau pasar luas, mereka juga membebankan komisi tingkat dan memiliki kontrol penuh atas visibilitas, rating, hingga keberlangsungan akun mitra. Ini membuat pengusaha cloud kitchen memiliki kontrol terbatas atau sebagian besar proses pemesanan dan distribusi. Poin ketiga yaitu kualitas dan konsistensi makanan. Menjadi isu penting karena makanan harus tetap lezat dan layak konsumsi meski melalui proses pengemasan dan pengiriman yang cukup lama. Poin yang terakhir yaitu keempat, dalam sisi operasional seperti keterlambatan pengiriman karena kendala kurir,
kekurangan stok bahan baku, atau gangguan teknologi pada aplikasi. Bahkan hal-hal sepele seperti kesalahan input pemesanan bisa berakibat pada pengalaman pelanggan yang sangat buruk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.